Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan Ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, peristiwa disembuhkannya orang kusta yang memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena iman orang kusta itu dengan cukup bersabda saja maka orang kusta itu menjadi tahir. Demikianlah kita hendaknya juga percaya kepada kebaikan hati Allah melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam sabdanya, tuntunannya yang selalu kita dengarkan. Hanya kadang-kadang kita ini tertutup oleh keinginan-keinginan pribadi, oleh ketakutan-ketakutan kita dan kekurang percayaan kita, sehingga sabda Tuhan yang sudah diberikan seringkali tidak kita dengar, tidak kita taati, dan akhirnya juga tidak kita imani. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengimani, sebagaimana orang kusta tadi yang percaya bahwa ketika Tuhan mengendaki ia tahir, ya ia akan tahir, akan sembuh gitu. Dan akhirnya Tuhan juga mengabulkan apa yang dikehendaki oleh orang kusta tadi untuk bisa sembuh. Saudara-saudariku, marilah kita memiliki iman yang sederhana namun teguh, dengan selalu percaya kepada sabdanya yang lalu menjadi nyata di dalam hidup kita ini. Hanya kadang-kadang kita juga setelah tahu bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita, kadang kita kurang taat yang tadinya sebenarnya tidak boleh disebarkan kemana-mana, akhirnya tetap saja tersebar. Namun Yesus juga tidak menyalahkan orang itu ketika ia tidak menaatinya untuk tidak mengabarkan kepada orang-orang. Tapi karena kabar tentang kerajaan Allah, tentang kebaikan itu, kalaupun dilarang pasti tidak akan bisa tersebar, mesti tidak bisa tidak untuk tersebar ke siapapun, karena kabar sukacita itu tidak memilih-milih orang, hanya memang bukan sebagai sebuah kabar yang murahan, karena memerlukan orang yang mau mendengar, yang mau mengerti dan menaatinya. Saudara-saudari, kiranya kita belajar dari peristiwa
penyembuhan orang kusta ini, sehingga kita pun juga disembuhkan dari segala penyakit dan kekurangan kita, dan kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Allah sebenarnya adalah untuk keselamatan kita. Dan semoga kita juga seperti Tuhan Yesus, tidak gila akan ketenaran, tidak menghendaki akan pujian apapun yang lalu membuat kita menjadi terkenal, menjadi orang hebat dan seolah-olah memang berjasa, tetapi selalu kembali ke tempat sunyi dan berdoa, karena sumber segala kebaikan itu bukan dari diri kita, tetapi dari Allah sendiri. Kalau kita baik itu dari Allah, tapi kalau kita jelek, kita kurang, ya itu memang diri kita sendiri. Semoga kita semua semakin rendah hati, semakin memusatkan diri kepada Allah seperti Tuhan Yesus. Sebagaimana juga di dalam peristiwa-peristiwa sekarang ini, mungkin banyak yang merasa menderita, merasa putus asa, merasa lelah, merasa begitu banyak hal yang harus diperjuangkan dan seolah-olah tidak ada perbaikan sama sekali. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus, kepada sumber kebaikan sejati, yakni Allah sendiri. Semoga kita yang lemah, berdosa, dan dalam situasi yang terhimpit ini seperti seorang yang sakit kusta disembuhkan, paling tidak jiwa kita untuk bisa melihat kebaikan Allah dan selalu mewartakannya, karena kita telah mengalami kebaikan Allah itu pertama-tama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Allah, beriman sederhana namun teguh, dan senantiasa menerima kebaikan Allah serta mewartakannya kepada siapapun juga, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.